Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi nih setelah lama nggak ketemu di segmen Megani Review. Terakhir kali gue buat konten review anime movie adalah ketika movie Violet Evergarden rilis, yaitu sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kali ini gue tertarik untuk mereview movie terbaru Jujutsu Kaisen 0 yang baru aja rilis di bioskop Indonesia. Atau jangan review deh, kesannya terlalu teknis. Anggap aja ini adalah konten impresi gue pribadi setelah nonton Jujutsu Kaisen 0. Oh ya, santai aja, konten ini bakal sebentar aja kok. Dan kalau bisa, sebelum kalian lanjut nonton video ini, tolong di like dulu videonya ya. Oh ya, spoiler alert. So langsung aja, mari kita mulai. Movie Jujutsu Kaisen 0 mengambil latar cerita sebelum Jujutsu Kaisen Season 1, di mana MC-nya bukanlah Itadori, melainkan Okutsu Yuta, yaitu seorang korban bucin yang dihantui oleh calon istrinya. Karena ini adalah cerita prequel, maka semua karakter utama yang muncul di Jujutsu Kaisen Season 1, seperti Nobara, Megumi, dan Itadori, mereka semua nggak muncul di movie ini. Ya intinya, movie ini memperkenalkan karakter bernama Okutsu Yuta, yang nantinya di Season 2 bakal jadi karakter yang lumayan penting. Oke, kalau ada satu hal yang paling gue suka di movie ini adalah musiknya, terutama musik yang muncul di bagian awal. Kalau kalian tahu anime Meti no Abyss, gue seperti mendapatkan vibe Meti no Abyss di musik pembuka Jujutsu Kaisen. Tapi bedanya kalau Meti no Abyss menampilkan scene pemandangan, Jujutsu Kaisen 0 malah menampilkan scene Okutsu Yuta yang baru bangun tidur. Sebagai fans Meti no Abyss ya, gue pribadi merasa musiknya agak kurang cocok aja dengan apa yang ditampilkan di movie-nya. Bahkan pada saat itu, gue mulai berhayal kalau bakalan lebih bagus jika movie-nya menampilkan pemandangan SMA Jujutsu. Tapi ini hanya masalah preferensi doang, karena secara keseluruhan udah bagus banget. Hal lain yang gue suka adalah seiyunya Okutsu Yuta yang menurut gue sih cocok banget nih. Cara ngomong Yuta itu agak pelan, terbata-bata dan terkesan nyebelin. Ini cocok banget dengan sifat Yuta yang pada saat itu masih mencoba move on dari Rika dan masih dihantui rasa takut. Hal lain yang juga gue suka adalah ketika Nanami menggunakan Black Flash sebanyak 4 kali. Dimana kejadian ini sebelumnya sempat disinggung di season 1. Dengan kata lain, ini bisa dibilang sebagai scene callback untuk season 1-nya dan gue suka banget dengan tipe detail seperti ini. Klimaks dari filmnya pun terbilang bagus loh, di mana Yuta melepaskan kekuatan penuhnya Rika untuk melawan serangan terkuatnya Geto. Gua suka banget momen ini. Lalu kalau ngomongin fight scene dan kualitas gambar, gua rasa sih MAPPA tidak perlu diragukan lagi dan kalian pasti puas. Walaupun kalau soal animasi, gambar, dan fight scene masih jauh lebih bagus Ufotable dengan animenya kemarin yaitu Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gua agak kurang suka. Gue sempat ngantuk nih di beberapa scene, terutama di babak awal hingga pertengahan movie. Karena rasanya gue seperti lagi nonton 3 episode anime yang dijadikan satu. Scene yang gue maksud yaitu ketika Yuta bareng Maki, Yuta bareng Toge, dan Yuta lawan Geto. Nah, 3 scene itu rasanya seperti 3 episode yang berbeda, karena pacing ceritanya selalu naik turun. Dari yang awalnya agak pelan, kemudian mulai seru di bagian Maki, lalu malah pelan lagi, dan seru lagi ketika bareng Toge, dan pelan lagi, hingga akhirnya Geto bergerak untuk menyerang. Ya intinya seperti yang gue bilang tadi lah, ini kayak 3 episode anime yang dijadikan satu. Hal lain yang bikin gua ngantuk adalah ceritanya yang sebenarnya udah ketebak banget sih. Gua nggak baca versi manga Jujutsu Kaisen 0, tapi gua bisa menebak ceritanya. Contoh, ketika Yuta diberi misi pertama bareng Maki, itu udah kerasa banget kalau bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu bakalan jadi momen dimana Yuta akan unjuk gigi. Hal yang serupa juga terjadi ketika Yuta bareng Toge, yang udah ketebak banget kalau nggak mungkin misi mereka bakalan lurus-lurus saja. Karena gue udah bisa nebak arah ceritanya mau dibawa kemana, makanya gue sempat ngantuk di bagian awal hingga pertengahan movie. Tapi setidaknya ketika masuk ke babak akhir cerita, movie-nya jauh lebih menarik dan berhasil ngebuat gue untuk tetap fokus nonton. Nah itu tadi impresi gue setelah kelar nonton Jujutsu Kaisen 0. Kalau ditanya apakah worth it buat ditonton, ya tentu saja worth it lah. Apalagi kalau kalian emang fans Jujutsu Kaisen, gak usah dengarkan bacotan gue soal bagian jeleknya dan langsung aja gas ke bioskop. Oh astaga, hampir aja lupa. Satu hal lagi yang buat gue kesel waktu nonton Jujutsu Kaisen 0, karena di samping gue ada 2 bocah yang pacaran sepanjang movie dan ribut pula. Mana ributnya sambil teriak-teriak wibu pula. Aduh, bocah. Satu kata buat bocah-bocah itu, norak.